Universitas terbuka yang telah berdiri sejak 1984 tentunya telah mengalami banyak perubahan dan adaptasi. Salah satunya kurikulum kami. Kurikulum tunggal adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan oleh masing-masing program studi dan fakultas yang berlaku untuk semua mahasiswa. Jadi kurikulum tunggal itu sebuah kurikulum yang dikembangkan, yang didesain untuk semua mahasiswa pada setiap program studi tertentu. Jadi kenapa di kurikulum tunggal? Karena sebetulnya beberapa program studi itu masih memiliki beberapa kurikulum. Nah, kurikulum yang sebelumnya itu diberlakukan bagi para mahasiswa untuk angkatan tertentu. Jadi misalnya untuk kurikulum ekonomi pembangunan itu ada kurikulum lama yang berlaku bagi mahasiswa yang meregistrasi sebelum semester 2016-2017-1 atau 2017-1 yang itu dinamakan kurikulum 13, dan kurikulum baru yang dinamakan dengan kurikulum 17, dan itu berlaku bagi mahasiswa yang sudah melakukan registrasi pada semester 2016-2017-2. Demikian juga untuk program-program studi yang lain. Jadi dengan adanya kurikulum tunggal ini, kita berharap pertama para mahasiswa semua angkatan, dari angkatan yang paling awal sampai angkatan yang terakhir nanti itu menggunakan satu kurikulum. Jadi tidak lagi berdasarkan masa registrasi masukan, gitu ya. Ada 3 hal yang menjadi pertimbangan dari program studi dan fakultas mengapa sebuah kurikulum tunggal itu perlu dikembangkan. Pertama, karena perkembangan dengan iptek. Jadi sebetulnya kurikulum itu kan merupakan wahana bagi para mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, kalau kurikulumnya tidak sesuai dengan perkembangan atau dinamika yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan dari teknologi, tentu saja kompetensi atau capaian pembelajaran yang akan diperoleh oleh mereka itu tidak update, tidak sesuai dengan dinamika yang terjadi di dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua itu karena alasan manajemen mata kuliah. Ya. Nah, kalau manajemennya tidak tunggal, artinya tidak satu kurikulum untuk semua mahasiswa dalam satu program studi tertentu, maka konsekuensinya akan banyak mata kuliah yang itu beragam. Baik itu yang untuk kurikulum atau masukan yang lama, masukan yang baru, itu akan ada perbedaan dalam struktur mata kuliah. Nah, makanya dengan adanya kurikulum tunggal ini, semua mahasiswa tahun ajaran berapapun atau tahun akademik berapapun dia masuk menjadi mahasiswa UT, dia akan mendapatkan struktur mata kuliah yang sama, dengan capaian pembelajaran yang sama, dengan jumlah SKS yang sama. Itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, dengan adanya kurikulum baru ini tentu saja capaian pembelajaran atau kompetensi lulusan yang ingin dicapai oleh sebuah program studi itu sama. Nah, selama ini dengan adanya kurikulum yang berbeda, maka tentu saja capaian pembelajaran yang nantinya akan diperoleh oleh mahasiswa sebagai learning outcome itu pasti berbeda. Itu ada 6 program studi yang mengembangkan kurikulum tunggal. Yang pertama itu S1 Ekonomi Pembangunan, yang kedua S1 Manajemen, yang ketiga S1 Akuntansi, yang keempat adalah D3 Perpajakan, yang kelima D4 Kearsipan, dan terakhir S1 Teknologi Pangan. Tetapi kurikulum tunggal ini sebetulnya bukan hanya berlaku untuk 6 program studi. Ini yang baru menggunakan atau menerapkan kurikulum tunggal. Kita memiliki 36 program studi. Nah, yang 30 program studi yang ada di UT, apakah di Fakultas Ekonomi, atau Fakultas Sains dan Teknologi, apakah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, itu sudah mengembangkan. Jadi sudah ada 30 program studi yang sudah menjalankan atau mengembangkan kurikulum tunggal. Nah, sebagai
catatan kepada para mahasiswa program studi apapun, khususnya 6 program studi yang mulai semester 2020-2001.1 menerapkan kurikulum tunggal, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Mengapa? Karena dengan penerapan kurikulum itu, semua hasil belajar yang Anda peroleh, apakah adik kelas Anda, apakah kakak kelas Anda yang sudah masuk di program-program studi tersebut, itu akan memiliki capaian pembelajaran atau learning outcome yang sama. Yang kedua, dengan pemberlakuan kurikulum tunggal itu, tidak ada satupun mahasiswa yang menggunakan kurikulum sebelumnya itu mata kuliahnya tidak diakui. Tidak. Jadi semua mata kuliah yang saudara sudah ikuti, yang saudara tempuh, dan saudara mendapatkan hasilnya, berapapun hasil yang diperoleh, apakah itu A, apakah itu B, atau C, dan seterusnya, semuanya itu bisa diakui dan bisa diperhitungkan di dalam kurikulum baru. Jadi tidak ada penambahan waktu belajar. Jadi kalau memang saudara tinggal sekian SKS, semester ini terakhir, semester ini juga saudara bisa menyelesaikan studi. Jadi sekali lagi, tidak usah khawatir, tidak usah ragu, tidak usah takut. Pemberlakuan kurikulum tunggal tidak akan merugikan mahasiswa. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana kurikulum tunggal itu. Bagaimana? Sudah jelaskan tentang kurikulum tunggal di Universitas Terbuka? Jangan lupa follow IG kami di UT Jember, Facebook UT Jember, dan selalu ikuti UT News setiap minggunya. Sampai jumpa.